Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidatul Awam, masuk ke dalam bab Adadur Rusul alaihi wassalatu wassalam al-madhkurina fil Quran. Jumlah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita sudah sampai ke dalam pembahasan Nabi Adam alaihi salam. Bulan kemarin kita membahas tentang Nabi Adam alaihissalam, yaitu Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Nabi Adam alaihissalam ini adalah seorang nabi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan ilmu. Malaikat yang sempat meragukan keistimewaan kalangan manusia langsung dibantah dengan wujudnya Nabi Adam alaihissalam yang ternyata punya ilmu lebih banyak dari malaikat. Karena Nabi Adam alaihissalam ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nama-nama makhluk hidup, makhluk mati, Nabi Adam alaihissalam bisa jawab, malaikat nggak bisa jawab. Makanya keutamaan manusia itu bukan di dalam keberaniannya. Kenapa? Karena manusia sama harimau terkadang lebih berani harimau. Keutamaan manusia ini dibandingkan binatang bukan juga kasih sayangnya. Karena induk bebek kadang-kadang bisa lebih berkasih sayang dari manusia. Keutamaan manusia ini juga bukan karena kekuatannya. Karena manusia sama banteng masih lebih kuat banteng. Apa kira-kira kelebihan manusia min sairil makhluqat? Dari seluruh makhluk ini kelebihannya apa? Ilmu. Ilmu itulah yang bisa menghantarkan manusia kepada illiyin. Ilmu itulah yang bisa menghantarkan manusia kepada imaratul ardi. Ilmu itulah yang bisa menghantarkan manusia namanya ditulis di satu kitab yang di situ hanya ada nama-nama ahli surga, dan ilmu itulah yang menghantarkan manusia menjadi khalifatullah. Nabi Adam alaihissalam ini lahir hari Jumat. Siti Hawa dibikinnya sama Allah hari Jumat, keluarnya juga hari Jumat. Ya. Ini sering kita bahas nih. Sayyidul Ayyam, Idul Fuqara wal Masakin itu hari Jumat. Tapi kenapa Nabi SAW lahirnya hari Senin? Harusnya kan Sayyidul Ayyam, Sayyidul Anbiya. Karena menurut para ulama tafsir innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu minal adam ilal wujud. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari ketiadaan menjadi ada. Kalau kita lihat hari Ahad itu hari apa? Minggu. Ahad itu apa? Satu. Dua. Bahasa Arabnya apa? Itsnain. Fawulida yaumal itsnin ba'dal ahad. Makanya Nabi lahirnya di hari Senin. Karena habis satu dua. Habis Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah enggak mau jauh-jauh. Coba kalau misalkan lahirnya hari Jumat, kepotong Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau lahirnya hari Jumat, kepotong sama Sabtu, makanya lahirnya hari Senin, ya. Nabi Adam alaihissalam dirayu sama iblis. Tuh makan buah, makanya kita wudu ngebasuh apa? Wajah. Kenapa? Katanya para ulama karena wajahnya Nabi Adam alaihissalam menghadap ke arah pohon tersebut. Kemudian tangannya Nabi Adam alaihissalam memegang pohon tersebut. Rambutnya itu menyentuh daripada dedaunan pohon tersebut. Kakinya yang bergerak menuju pohon itu. Pohon yang dilarang. Bib, itu bisa melanggar di surga. Apakah nanti mungkin kita akan melanggar perintah Allah di surga? Tilkal jannah laisat dzak. Jadi surga yang itu bukan surga yang ini. Gitu. Surganya Nabi Adam alaihissalam beda dengan surganya kita. Kalau surganya kita nggak mungkin ada maksiat sedikit pun, nggak mungkin ada bantah-bantahan sedikit pun. Yang ada hanya nikmat. Sedih itu mungkin ada. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala setiap hari, kecuali ahli surga Firdaus.
Kalau ahli surga Firdaus ngelihat Allahnya tiap hari. Kalau di bawahnya surga Firdaus ngelihat Allahnya hanya setiap hari Jumat. Berarti idzan qada yaumul Jum'ah, kalau hari Jumat itu sudah selesai, sedih nggak kita? Ya sedih. Nggak semua orang bisa dekat sama Nabi Muhammad SAW. Dari triliunan orang kita ada di mana? Makanya kalau dikasih perintah sama Nabi, nurut. Paling enggak jangan benci sama perintah Nabi. Adalah sebuah kejahilan kita dan kelemahan iman kita pada saat kita itu marah pada saat kita mendengar perintah dari Nabi. Perempuan suruh tutup aurat, marah, itu jahil namanya. Laki-laki suruh berbakti sama orang tuanya, marah, jahil namanya. Yang seperti ini bagaimana mungkin mau diharapkan ngelihat Nabi dari dekat? Di dunia udah nggak pernah mimpi Nabi, di akhirat jauh sama Nabi. Biar kata masuk surga, apa nikmatnya? Apa nikmatnya? Biar kata masuk surga tapi jauh sama Nabi. Biar kata sholat, puasa, zakat, tapi kalau perintah Nabinya diabaikan, ya sudah. Berarti emang nantangin tuh supaya jauh dari Rasulullah. Meskipun di surga, surganya mah bagian sono. Ibaratnya Rasul itu di Darul Falah, dianya di ujung kulon sono. Bagaimana coba? Banyak orang yang lebih pantas dari kita melihat Nabi Muhammad SAW. Maka ayo, mau masih hidup, kita pantasin diri kita. Gimana cara mantesinnya? 1, tobat. 2, banyak sholawat. 3, jangan banyakin fudul, ngurusin urusan orang. Orang yang suka ngurusin urusan orang lain, waktunya habis untuk hal yang gak manfaat. Karena kalau orang itu makan, gak mungkin kita yang kenyang. Kita makan, orang itu gak mungkin kenyang. Paham gak maksudnya? Amalan tuh orang yang kita gak lihat, yang kita gak tahu, gak usah cari. Kita dilarang sama Rasulullah SAW ngebuntutin orang. Dibuntutin gitu, dicari gitu, misalnya dilarang itu. Wala tajassasu. Dilarang sama Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dilarang ngomongin orang di belakang. Kenapa? Biasanya yang model seperti ini dia nggak bakal bisa ngelihat aibnya sendiri. Sekarang begini, kita ngelihat ada orang nggak pakai baju, kita bilang, nggak pakai baju tuh. Dia nggak sadar pantatnya robek. Jadi bahan tertawaan orang, dia nggak sadar. Dia sendiri punya aib, dia nggak sadar. Makanya Nabi Adam alaihissalam itu dibikin lupa sama Allah. Dikasih lupa, bukan dosa gitu. Nah, ini untuk mengingatkan sama kita, jangan sampai lupa. Karena kesalahan pertama kali yang dibuat manusia disebabkan lupanya dia. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam turun. Nabi Adamnya di India, Siti Hawanya di Jeddah. Iblisnya itu di daerah Khurasan. Dan ada satu lagi yang turun tuh ular. Katanya Nabi Adam alaihissalam tuh bawa dedaunan surga. Pas turun dibekali dedaunan surga. Daun-daun itu kemudian ditebar. Akhirnya bisa tumbuhlah tumbuhan untuk Nabi Adam alaihissalam makan. Nabi Adam aja nanam. Nabi Adam aja kerja. Makanya kita juga harus rajin bekerja. Padahal seorang nabi. Berarti bagian dari tawakal itu adalah juga kita berikhtiar. Akhirnya ketemulah di Jabal Rahmah. Tapi tubuh Jabal Rahmah tuh jangan ditulisin. Ya kan? I love you neng. Nah, itu kadang-kadang ada tuh. Ya kan? Juki love neng. Nah, itu ada tuh. Ya kan? Apain coba nulis-nulis kayak begitu di situ? Enggak usah, ya. Biasa yang cintanya di tulisan enggak tertulis di hati. Ya salam. Ya. Yang tulis-tulis kayak gitu nggak tertulis di hati tuh biasanya. Yang tertulis di hati itulah yang terpatri, yang nggak akan pernah sirna. Makanya saya punya guru itu ada yang fotonya nggak saya pajang. Saya punya guru tuh ada fotonya nggak saya pajang. Lain foto habaib saya pajang. Ya saya mah habah sama semuanya. Tapi ada saya punya guru nggak saya pajang. Kenapa? Karena biar tempatnya adalah dalam hati. Nah seperti itu. Nah, Nabi Adam alaihissalam ini keturunannya banyak. Ada keturunan yang bandel kayak Qabil, keturunannya ada yang dibunuh seperti Habil. Maknanya kita diajarkan berkorban. Kalau kita berkorban, lan tanalul birra
birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mau berkorban kasih yang terbaik supaya dapat surga. Habil kasih hasil panen terbaik. Kabil ngasih domba yang kurus kering, bukan domba yang terbaik, nggak dapat apa-apa akhirnya. Ya. Nabi Adam alaihissalam ketika sakaratul maut, anak-anaknya, putra-putranya pada ngelilingin tuh, pada ngelilingin gitu kan. Ada Siti Hawa di situ. Dan Nabi Adam alaihissalam itu merasakan ruhnya itu dicabut seperti air, ditarik gitu air, ditarik sampai keluar. Ya. Kita sudah bahas bulan yang lalu bagaimana ruh orang soleh dikasih kenikmatan luar biasa, disolatin sama 7 lapis langit. Kemudian ditulis namanya di Illiyin, ditaruh lagi ruhnya itu di dalam kubur, ditanya dengan Munkar dan Nakir. Setelah lolos pertanyaan, enak selamanya. Kuburannya diperluas, kemudian dikasih gerbang, yang gerbangnya itu langsung menghadap ke arah surga, bisa mantau keluarganya. Itu yang diberi oleh Allah SWT kelebihan orang-orang soleh, orang-orang mati husnul khotimah, dia bisa mantau keluarganya. Jadi nggak betul-betul berpisah dari keluarganya. Bahkan para aulia itu, kalau kita betul-betul mahabbah dekat dan dapat nadroh dari para aulia, tarbiyah mereka ketika mereka itu sudah wafat itu lebih kencang bagi para wali-wali yang lain. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih itu masih sering datang ke anak punya guru, masih sering ngobrol, masih sering nasihatin. Habib Abdullah bin Syihab Ainut Tarib seperti itu juga. Jadi tarbiyah seperti itu jangan kita bilang putus ya. Makanya kalau kita betul-betul mahabbah dengan guru kita, ketika guru kita sudah meninggal, dia tetap datang ke mimpi kita, nasihatin kita, dan itu hasol. Itu terjadi dengan banyak habaib dan ulama. Kalau ternyata kita nggak pernah mimpi guru kita, berarti mahabbah kita tuh masih ecek-ecek. Kalau kita nggak pernah mimpi Nabi SAW, berarti mahabbah kita masih ecek-ecek. Jangan ngaku cinta sama Nabi kalau belum pernah mimpi Nabi. Jangan ngaku cinta sama Nabi sampai mimpi Nabi. Bentar lagi mau bulan Maulid. Bulan Maulid itu targetnya adalah minimal di bulan Rabiul Awal 1 kali mimpi Rasulullah. Itu targetnya. Gimana caranya, Bib? Hatam kitab Syama'il Muhammadiyah. Hatamin, bikin dong hataman di sini kitab Syama'il, baca kitab Syama'il Muhammadiyah sampai habis, sampai hatam, mulai dari pagi sampai sore. Itu namanya memperingati Maulid. Kami dulu begitu di Al-Azhar, hatam Al-Mauludul Hani fi Maulidi Sunni Al-Imam Al-Iraqi, hatam tuh, baca Syama'il sampai malam, Pak, sampai malam. Dari pada isya sampai tengah malam hatam, baca gitu. Habis itu ijazahan. Nah, itu kata para ulama dan habaib, di dalam 1 bulan itu Rabiul Awal minimal 1 kali kita hatam Syama'il Muhammadiyah. Terjemahnya ada ya. Tuh, Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar. Jadi biar kata kita mukanya beda-beda nih. Ya, ada yang mancung, ada yang pesek. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Bapak kita sama siapa? Nabi Adam alaihi salam. Bukan cuma bapak kita sama, musuh kita sama iblis. Jadi iblis itu nggak akan pernah berhenti sampai dia bikin kita jadi orang kafir. Iblis itu tujuannya adalah bikin kita jadi orang kafir. Step by step, pelan-pelan dibikin jadi orang kafir. Dibikin malas sholat dulu, dibikin malas puasa, dibikin malas sedekah, dibikin malas sholawat, dibikin malas taklim. Disenengin sama maksiat, disenengin sama zina, disenengin sama mabok. Setelah itu dijadikan benci dengan syariat, dijadikan benci dengan habaib, dijadikan benci sama ulama. Habis itu udah nggak peduli lagi mana benar, nggak peduli lagi mana salah. Nah, setelahnya menganggap semua agama itu sama. Setelah menganggap semua agama sama, nah, keluarlah perlahan-lahan agama itu dari dirinya. Sakaratul maut, mati kafir. Iblis tujuannya itu. Kalau kita anak sama antum belum mati kafir, dia nggak akan pernah berhenti. Iblis itu nggak ada pereknya. Iblis ada libur nggak? Kita ibadah kadang ada libur, ya kan?
Maka supaya selamat ya ibadah jangan sampai libur. Gimana caranya? Sholawat, zikir, baca Allah dalam hati sebanyak-banyaknya. Itu ya. Yang kedua Nabi Idris, wa huwa jaddu Abi Nuh. Ya. Dia adalah kakek daripada abahnya Nabi Nuh alaihissalam, kama rawahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Ada riwayat menyebutkan Nabi Idris ini alaihissalam adalah yang pertama kali menulis dengan pena. Dan juga Nabi Idris alaihissalam ini adalah nabi pertama yang bisa melihat surga dan neraka selain Nabi Adam alaihissalam. Dari anak-anaknya Nabi Adam, yang pertama kali bisa melihat surga dan neraka itu Nabi Idris alaihissalam. Dan katanya Nabi Idris alaihissalam ini sampai sekarang masih hidup di dunia. Jadi bukan cuma Nabi Khidir, tapi juga ada Nabi Idris alaihissalam itu masih hidup. Kenapa? Karena Nabi Idris alaihissalam minum di Ma'ul Hayah itu, air kehidupan, yang mana air kehidupan itu diminum juga oleh Ya'juj dan Ma'juj. Makanya Ya'juj dan Ma'juj itu nggak mati, padahal datangnya sebelum Masehi, sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya'juj dan Ma'juj udah ada. Kira-kira umurnya berapa ratus tahun? Udah 2000 tahun itu umurnya. Masih ada tuh. Kenapa? Pengen nyari airnya. Ya. Kalau misalkan ada air yang bisa abadi gitu, mau minum Pak? Mau Bib, biar kawin terus. Iya, ya kan? Biar bisa ngeliatin Indonesia gonta-ganti presiden Bib. Nah, ya kan? Sekalian aja ente jadi presiden kalau begitu. Ya. Nah, itu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ini punya sahabat dari kalangan malaikat Israel. Terus sahabat dekatnya Nabi Idris, temanannya sama malaikat Israel. Keren nggak? Sama Israel duduk bareng gitu, ngopi gitu kan. Wih, mantap bener, makan uduk. Ada nasi uduk nggak nih hari ini? Nggak ada lagi. Ini kapan sih PPKM selesai? Saya kangen makan nasi uduk di luar ini. Iya nih, panitia bagaimana nih? Ya kan? Semalam saya ngisi di Masjid Istiqomah di Menteng, biasa aja. Iya, jangan takut. Ya, jangan takut. Insyaallah kita makan nasi uduk. Sallallahu Muhammad. Ya. Tuh Nabi Idris alaihissalam, ya. Jadi beliau ini temenan sama malaikat Israel. Duduk sama malaikat Israel. Dikisahkan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini rindu dengan malaikat Israel. Maka malaikat Israel turun, cerita banyak tentang keadaan surga, keadaan neraka, bagaimana nih manusia, hingga akhirnya cerita tentang sakaratul maut. Orang kalau sudah mati, nanti insya Allah kalau orang itu soleh, langsunglah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata malaikat Israel. Disinilah Nabi Idris alaihissalam meminta untuk dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Makanya ada khilaf di sini, apakah Nabi Idris alaihissalam itu masih hidup atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan Nabi Idris alaihissalam ini masih hidup. Jadi bukan cuma Nabi Khidir alaihissalam yang masih hidup jasadnya. Selain Nabi Idris, Nabi Khidir, satu lagi Nabi Isa. Nabi Isa ini termasuk sahabat Nabi enggak? Termasuk sahabat Nabi karena sudah bertemu dengan Nabi. Dan Nabi Khidir juga termasuk sahabat Nabi karena sudah bertemu dengan Nabi. Pokoknya man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata ala imanihi, itu sahabat. Siapa saja yang beriman ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, matinya dalam keadaan beriman, maka dia termasuk sahabat. Kita masih Muharraman enggak nih? Masih bulan Muharram kan? Masih. Nah, di bulan Muharram ini ada hari Asyura. Nah, Asyura itu kalau kita puasa kan dapat pahalanya apa? 1 tahun dihapuskan dosanya. Nah, ada orang nih, dia saking jahilnya, dikisahkan dalam Akhbarul Hamqa wal Mughafalin, dia bilang, "Wah, saya baru tahu kalau puasa Muharram ini dapat pahala 1 tahun penuh dihapus dosanya. Kalau gitu saya puasa setengah hari aja. 6 bulan dihapus dosanya." Ini enak banget dia ya kayak begitu. Tengah hari dia makan. Parah ya. Nah, Asyura itu bagi orang Syiah dilarang berpuasa.
Karena puasa itu kebahagiaan. Kenapa? Karena kesedihan terbunuhnya Sayyidina Husain alaihi salam radhiyallahu anhu. Nah, siapa yang bunuh Sayyidina Husain ini? Ini panjang Pak ceritanya. Jadi Sayyidina Husain bin Ali ini beliau gak suka dengan pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Dan jujur saya katakan Yazid bin Muawiyah ini diceritakan oleh Al-Imam Taftazani di dalam kitab beliau Syarah Aqaid Nasafiyah. Memang sudah mutawatir kabarnya kalau Yazid itu ridho itu senang dengan pembunuhan Sayyidina Husain. Meskipun dia nggak bertanggung jawab secara langsung, tapi dia membiarkan. Bayangkan kepala cucunya Nabi SAW dipenggal, dibungkus, macam kita ngebungkus kue, terus dikirim ke Yazid. Yang bunuh tuh siapa? Yang bunuh Syammar, yang tanggung jawab tuh panglimanya Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad tuh yang kedua, tangan kanan Yazid, yang ketiga Yazid. Dan memang mayoritas ulama mengatakan boleh melaknat Yazid. Kita mau bilang Yazid laknatullah boleh, bukannya haram. Tapi yang nggak boleh adalah kita berlebihan, seperti orang Syiah. Syiah itu ngomong apa? Yazid, Allahumma al'an Yazid wa man lam yal'an Yazid. Ya Allah laknatlah Yazid dan yang tidak melaknat Yazid loh. Berarti kalau orang nggak bilang Yazid laknatullah nggak dilaknat. Nah ini berlebihan, hulu namanya. Tapi kita bisa sampai titik ini kita bisa paham kenapa kok mereka sampai berlebihan. Tapi berlebihan itu nggak perlu sampai mukulin kepala, nggak perlu sampai mukulin badan. Itu bid'ah namanya. Kalau kita sedih terhadap wafatnya Sayyidina Husain, ya kita perbanyak ibadah. Karena Sayyidina Husain itu meninggal memperjuangkan kebenaran. Beda dengan Sayyidina Hasan, caranya beda. Kalau Sayyidina Hasan versusnya Sayyidina Muawiyah, oh sama-sama sahabat. Ya udah nggak apa-apa, ini orang benar, anak turun, nggak apa-apa. Sayyidina Muawiyah juga pinter. Kenapa? Karena Sayyidina Muawiyah ini beliau tahu, oh ya sudah keluarganya Sayyidina Hasan, semua keluarga Rasulullah saya urus. Yazid nggak begitu. Jadi begitu abahnya meninggal, Yazid ngirimin surat kepada gubernur Mekah. Di tengah surat itu ada surat lagi tipis, katanya mintalah kepada Sayyidina Husain untuk memenuhi baiat dengan paksa. Sayyidina Husain kehasut sama orang Kufah, dikirimin surat sebesar setinggi kandang ontak tuh surat numpuk. Husain, ente pergi aja dah ke Kufah, nanti kita sama-sama lawan tuh Yazid. Nah, dihasut Sayyidina Husain. Keluarlah Sayyidina Husain dari Mekah menuju Karbala. Nah disitulah makanya Karbala karbun wa bala. Karbun itu kesedihan, bala itu musibah. Bayangin Pak, 72 lawan 4000. Sayyidina Husain nggak bawa apa-apa tuh. Bawa peralatan seadanya, bukan mau perang. Makanya kata Sayyidina Hasan al-Basri, seandainya aku masuk surga dan aku adalah pembunuh daripada Sayyidina Husain, maka aku tidak akan berani memandang wajahnya Rasulullah SAW. Lah bagaimana? Misalkan kita punya cucu kita dibunuh sama orang, cucu yang paling kita sayang dibunuh sama orang, mau nggak kita ngelihat muka orang itu? Dipenggal lagi. Kalau tuh orang masuk surga. Makanya sebisa mungkin jangan nyakitin cucu Nabi, kecuali kalau nggak pengen ditolong Rasul. Kalau nggak pengen diselamatin sama Rasulullah, silakan sakitin cucunya Nabi. Silakan nggak suka sama cucunya Nabi, itu urusan masing-masing. Tapi malu nggak kita ngemis? Itu orang namanya orang kafir, orang Kristen, orang manapun nanti dalam keyakinan umat Islam ya. Orang Yahudi, orang manapun pasti akan cari pertolongan. Kita pergi ke Nabi Adam, nggak bisa nolong. Pergilah kita ke Nabi Nuh alaihissalam, nggak bisa nolong. Pergilah nanti kita ke Nabi Musa alaihissalam, nggak bisa nolong. Ke Nabi Isa alaihissalam nggak bisa nolong. Baru ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolongin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus untuk umat Islam, nama-namanya dicoretin. Ini ahli neraka, dihapus namanya. Ahli neraka dihapus sampai 3 kali.
Sampai nggak ada lagi orang yang masuk di dalam neraka itu kecuali orang yang di dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah. Itu sangat luar biasa kejadiannya. Yang kita nggak bisa bayangin betapa kita harus terima kasih sama Nabi Muhammad. Kita kalau dibeliin orang rumah, dibeliin orang mobil, dikasih orang handphone, senang. Padahal rumah nggak nyelamatin kita, mobil nggak nyelamatin kita. Kita dikasih agama sama Nabi Muhammad SAW. Di mana rasa terima kasih kita kalau cucunya kita sakitin? Nah, itu kembalinya ke iman. Dan itu nggak bisa dilihat sekarang. Nanti kalau sudah mati. Nanti kalau kita sudah wafat baru. Kalau sekarang nggak bisa kelihatan. Dari masa ke masa, zaman ke zaman. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Terus Bib, kalau ngadepin keturunan Nabi yang tengil bagaimana? Kan ada tuh. Ya kan? Zuriyah Nabi nggak semuanya alim-alim gitu. Yang tengil juga ada. Ya sama aja. Itu namanya apa? Ujian. Ujian bagi kita. Apakah kita ini masih mahabbah atau enggak? Kalau zuriyah Nabi yang alim, mahabbahnya gampang. Oh ya alim zuriyah Nabi. Tapi kalau tengil, susah itu ujian. Saya kemarin dari Kalimantan begitu. Debat lah tuh. Bib, ada Habib yang begini, ada Habib yang begitu. Saya bilang itu adalah ujian antum. Karena kata Nabi SAW, barang siapa membantu cucuku di dunia dan dia nggak bisa balas, maka aku yang akan tunggu dia di hari kiamat, aku sendiri yang akan membalasnya. Itu kata Nabi SAW. Disebutkan Imam As-Suyuti itu hadis di dalam Ihya Ulmayyit bi Fadail Ahli Bait. Ya. Kemudian yang ketiga, Nuh, wa huwa alladhi anjahu Allah taala wa man ma'ahu min al-gharq bi Tufan. Adalah seorang nabi yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh yang bersama dirinya dari tenggelam karena badai Tufan. Illa ibnahu fa innahu ghariqa ma'aman ghariq, kecuali anaknya Kan'an yang tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Artinya nggak mesti keturunan kita jadi orang yang baik, meskipun kita berdoa supaya keturunan kita jadi orang yang baik. Musuh kita sekarang adalah zina. Zaman sekarang perzinahan merajalela. Anak SD udah tahu pacaran dan lain sebagainya. Makanya kudu kita wiridin, Pak. Itu kalau kami para habaib biasa dalam diajarkan, kami pegang dadanya baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri fa idza faragta wa ila rabbika, ulang 5 kali. Kemudian jangan pernah tinggal rotibul haddad ba'da isya. Kita kan enggak sempat tarbiyah anak, kita pergi pagi pulang sore, ba'da isya baca rotibul haddad. Itu anak itu suatu saat akan kembali ke jalannya. Seancur-ancurnya, sejelek-jeleknya. Saya udah pernah ngelihat, Pak, orang jadi wali, betul-betul dapat wilayah, alim, dapat karomah, tapi pernah nyabu. Bukan sabu-sabu yang makan di restoran itu, bukan. Bener-bener sabu tuh. Ada orang seperti itu. Barokah apa? Barokah sholawat dia punya emak. Emaknya sholawatin. Lama zaman sekarang tiktokan. Kayak bagaimana anaknya? Ya kan? Ini barokahnya sholawat. Kita nggak bisa zaman sekarang mentarbiyah dengan omongan. Anak zaman sekarang bisa jawab nggak? Pinter banget anak zaman sekarang kalau jawab emak bapaknya mah. Ya kan? Ada aja jawaban dia. Tapi kalau kita sholawatin terus kita bacain rotib tuh pada isya, itu omongan kita lama-lama didengar sama dia. Lama-lama didengar. Walladzi istamarra fid da'wati 950 aman. Dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam ini enggak tanggung-tanggung, 950 tahun. Followernya cuma 200. Saya penasaran mau ngitung. Ngitung apa, Beb? Ngitung berapa jumlah followernya Nabi Nuh alaihi salam kalau dihitung secara tahun. 950 tahun dibagi 200. Bayangin itu. Berarti
Nabi Nuh alaihissalam itu setiap beberapa tahun followernya hanya 4 orang saja, Pak. Makanya kata Nabi SAW, uridat alayyal umam, saya ditampakkan umat. Ada 1 orang Nabi, followernya, anak buahnya yang jawab dakwahnya cuma 9 orang. Ada yang cuma bawa 1 orang laki-laki, 2 orang laki-laki. Ada juga yang gak bawa sedikit pun. Ada yang sangat banyak, ada yang jauh lebih banyak, yaitu umatku. Makanya kata Nabi SAW, kelebihan kita umat Islam, kita ini separuhnya penduduk surga. Jadi insya Allah kita nggak ada yang nggak masuk surga. Maka lucu kalau ada orang ngapelingin surga, kelompoknya doang. Katanya yang maulidan nggak masuk surga, ya kan? Itulah yang suka membid'ahkan sana sini. Padahal mereka kalau dihitung jumlahnya sedikit banget itu. Nabi sudah jamin, lang tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Artinya mayoritas umat Islam ini pasti selamat. Ahlus sunnah wal jamaah. Kama qala ta'ala falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Allah SWT menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu dakwahnya 950 tahun. Wa yusamma abal bashar ats-tsani ba'da Adam. Nabi Adam itu adalah bapak manusia nomor 1. Bapak manusia nomor 2 Nabi Nuh alaihissalam, li'anna nasalahu intasyara min ahdihi ila waqtinal hali. Karena semua ini keturunannya Nabi Nuh alaihissalam ada sampai sekarang. Kita ini lari nasab kita kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nasab kita bukan kepada Habil, karena Habil nggak sempat nikah. Tapi nasab kita itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, Hud, Nabi Hud, wa huwa nabiyyun min nasli Sam bin Nuh, adalah seorang nabi dari keturunan Sam bin Nuh. Arsalahullahu ta'ala ila qaumi 'Ad, dikirim ke kaum 'Ad, wa hum qaumun mahiruna fi fannil mi'mar. Ini kaum, Pak, tingginya itu puluhan meter. Kuatnya luar biasa. Dikasih kekuatan untuk ngelobangin gunung. Bayangin gunung dilobangin sama manusia, belum pakai alat, Pak, pakai tangan. Gunung dilobangin, gunungnya bukan gunung tanah, gunung batu. Dikasih sama Allah tenaga yang sangat luar biasa. Wa kanu yaskununal jibal, tinggalnya di gunung, fi ardil ahqaf, di Ahqaf. Jadi di Yaman, ya. Allati taqa fi shimali Hadramut, di daerah Shimal atau selatannya Hadramaut min biladil Yaman, dari negeri Yaman. Falamma kadzabuhu, tapi karena mereka itu mendustakan Nabi Hud, ahlakahumullahu birihin sarsar, maka disiksalah sama Allah SWT, dibayar kontan sama Allah SWT dengan angin yang sangat kencang. Qala ta'ala, wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum 'Ad itu, mereka itu diuhliku, disirnakan oleh Allah dengan angin yang sangat kencang. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari ditiup angin yang kencang. Husuman fataral qauma fiha sar'a, maka akhirnya mereka jadi kering, Pak. Jadi enggak ada lagi liquid, enggak ada lagi cairan dalam tubuh sampai mereka berubah jadi kering. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pelepah kurma kosong. Lihat, kita kalau melihat pohon kurma, terus kita pukul tuh pohonnya, tiba-tiba pohonnya rapuh patah. Nah, itulah kaumnya Nabi Hud. Cangkangnya doang ada, dalamnya nggak ada, kering. Dikasih angin tuh 8 hari 7 malam, dibayar kontan sama Allah. Maka kita jadi umat Nabi Muhammad SAW enak. Gimana enaknya, Bib? Enaknya adalah kita tidak diazab langsung. Kalau umat zaman dulu, Pak, mereka misalkan mau sholat, kemudian ada bajunya yang kena kotoran najis, bajunya harus digunting. Kalau misalkan mereka itu mau bayar zakat, bayarnya bukan 2,5%, 25%. Bahkan diantara mereka ada yang disuruh bunuh diri sama Nabi Musa alaihissalam. Sebagai bentuk apa? Bentuk taubatnya mereka.
Kalau Nabi Muhammad enggak, ada wanita pezina datang, rajam saya. Ente hamil ya? Udah pulang aja. Itu Nabi. Kita disuruh tobat, selesai urusan. Kalau tobat kita nasuha, tobat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, urusan kita selesai, Pak. Dosa sebanyak apapun Allah pasti terima ampunannya. Allah pasti kasih ampunannya. Itulah kelebihan kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyakin sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat selalu disampaikan. Ayo kita nanti pada saat bulan Rabiul Awal target satu hari sholawatnya 15.000. Kalau satu hari sholawatnya 15.000, 20.000, berarti satu bulan berapa? Wah, Masya Allah. Kita kaliin aja, ya. Kita mah 15.000-nya uang doang. Uang kalau 15.000 sedikit. Sholawat kebanyak. Emang sontoloyo kita mah, ya kan? Lihat, 15.000 kali 30. Wow, 450.000 dikali 10. 4.500.000. Orang petukangan kali 1.000. Wah, 4 miliar. Ya, satu bulan 4 miliar dosa diangkat dari petukangan. Satu bulan 4 miliar pahala ditimpain sama orang petukangan. Satu bulan 4 miliar derajat diangkat dari orang petukangan. Jadi wali semua orang petukangan. Iya, ya kan? Iya, bukan cuma walimah doang, ya kan? Kalau udah begitu Pak, nikah lagi akan jadi kenyataan. Iya ya Bu ya. Loh, nikah lagi itu dengan istri yang sama, namanya tajdidun nikah. Wah, bawaannya kasihan pongko di belakang. Ya, tajdidun nikah itu boleh. Kita pengen memperbaharui akad nikah. Di Malang masih sering dibikin. Di Pasuruan masih sering dibikin, memperbarui akad nikah, ya nggak apa-apa, nggak mesti dengan orang yang berbeda. Tapi kalau beda gimana? Nah itu kembali kepada diri sendiri, berani apa kagak, ya. Dah gitu aja.